Mari kita buka Alkitab kita pada sore hari ini dari Injil Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9. Dan nanti kita akan sambung dengan Injil Markus pasal 5. Ya. Milikilah Alkitab saudara, sebab ini akan menghubungkan saudara dengan kekekalan. Malas baca Alkitab, saudara tidak akan dapat apa-apa dari Tuhan. Matius pasal 9, kita akan membaca ayat yang ke-18, sementara Yesus bicara demikian kepada mereka, coba berhenti batuknya, datanglah seorang kepala rumah ibadah lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangun dan mengikut orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju dan mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita sambung dengan Markus pasalnya yang ke-5. Dalam Markus pasalnya yang ke-5, ya, saudara tidak tahu istimewanya Alkitab ini, ya, karena tidak suka dibaca. Markus pasal 5 ayatnya yang ke 24. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkur ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Dalam Injil Matius, anakku sudah meninggal. Tadi saudara baca dalam Injil Matius, anakku sudah meninggal. Betul? Dalam Markus pasal 5, anakku sakit keras, hampir mati. Datanglah kiranya, letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikut dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bayangkan 12 tahun sakit, tetapi sekarang dia rasa berubah, sembuh. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang ke sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut gemetar, mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur. Saya ulangi karena ada batuk. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika
Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hei anakku, sambung. Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah. Apa nggak bisa tahan itu batuk? Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika ini terjadi, Yesus masih berbicara. Ayat 35. Datang orang dari keluarga kepala rumah ibadat dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Ulangi, jangan takut, percaya saja. Yang keras mumpung bisa batuk. Jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut. Kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, melainkan tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Ya. Maka diusirnya semua orang. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Yang satu sakit 12 tahun, anak ini berumur 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Kalau kita baca 3 cerita ini, 2 cerita ini, jadilah kepadamu seperti imanmu. Setelah ini kita kembali kepada Matius 9 lagi. Dalam Matius 9, saudara-saudara, kita baca ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya, ini setelah anak itu dibangkitkan. Kalau kita baca lagi ayat 23, ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat, melihat peniup seruling, yang berkata, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan membangkitkan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Ayat 27, ketika Yesus meneruskan perjalanannya, 2 orang buta mengikuti dia sambil berseru dan berkata, kasihanilah kami, hei anak Daud. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datang kedua orang buta itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu sama-sama menurut imanmu. Kepada perempuan yang meleleh darah, hei anakku, imanmu sudah menyembuhkan engkau. Kepada Yairus yang sudah hopeless karena dengar anaknya sudah mati, enggak usah nyusahkan, Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Judul khotbah saya sore ini adalah jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya. Jangan takut. Ulangi sama-sama. Jangan takut.
Saya sudah khotbah mengenai kita takut tidak sampai ke tujuan. Harus takut. Tapi sore ini saya mau pinjam kata-kata Yesus, jangan takut, percaya saja. Mungkin ada hal yang kita tidak ngerti, yang pikiran kita tidak sampai. Dan pikiran kita yang terbatas ini berkata, tidak mungkin ini tertolong. Tidak mungkin ini bisa kejadian. Tidak mungkin ini bisa lewat. Tidak mungkin semua. Sekarang di Jawa Barat ini ada pameo antara pendeta-pendeta. Sebab 6 pendeta dalam bulan November meninggal. Majelis Pusat ini satu-satunya pendeta yang meninggal bulan November. Bapak Willy Saerang yang besok akan dikubur di Amerika. Saya harus berangkat ke Jakarta subuh-subuh karena maksudnya Amerika itu San Diego Hill, itu di Kerawang. Itu kuburannya kuburan Amerika. Sekarang semua nama harus Amerika, saudara. Makan Kentucky Fried Chicken. Dulu Jepang, sendal Jepang. Ya, Ajinomoto Jepang semua. Sekarang Amerika. Ya, Burger King, hamburger. Terus apa lagi? Kentucky Fried Chicken. Yang Amerika apa lagi? Yang Amerika. Apple Washington. Apel Malang atau apel Washington, dolar, Amerika semua. Sekarang pada mati, ya meninggal. Ini bulan November ini luar biasa ya. September sepet-sepetnya sumber, Desember gede-gedenya sumber, November mati-matinya sumber. Banyak yang mati. Tetapi lihat Yesus berkata, jangan takut. Percaya saja. Kepada kedua orang buta itu berkata, jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Alkitab, saudara-saudara, itu adalah Alkitab dari iman. Tanpa iman, mustahil kita bisa menyenangkan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Saya tidak akan baca Alkitab lagi, tapi kita akan lihat apa yang ada di depan layar. Ibrani 11 ayat 6. Dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, artinya kita nggak mau pakai iman. Tanpa iman, tidak mungkin, bahasa Indonesia lama, mustahil. Orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, sama dengan kita sore hari ini datang, itu artinya kita berpaling kepada Allah. Kita nyender sama Tuhan, kita datang untuk mohon kepada Tuhan. Selain untuk menyembah, kita memohon pertolongan. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah, apa? Ini siswa-siswa sekolah kitab. Ya, walaupun ada lagu, biar sonder gaji. Kerja buat Tuhan terlalu manis, biar sonder gaji. Asal pakai nasi. Ya. Tetapi dalam firman Allah, Tuhan memberi upah. Kalau engkau kerja baik, kerja setia dalam pemandangan Tuhan, Tuhan pasti memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.